Shalom. Wah, selamat datang adik-adik, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai akan ibadah kita pada saat ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami mau bergirang-girang bagi Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus berkati kami dalam ibadah sekolah minggu kami saat ini. Dan kami percaya ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ada di dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari sama-sama kita mau bergirang bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama nyanyikan pujian Yesus Ku Ciptakan. Yesus Ku ciptakan, Ku tinggikan, Ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, dan kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau menjamah hati kami agar kami dapat dilawat oleh firman Tuhan dan kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Puji nama Tuhan, Tuhan baik bagi kita semua. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita
baca kali ini terambil dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 13. Dan saya percaya kita semuanya, adik-adik semua sudah kenal, yaitu mengenai doa Bapa kami. Namun sebelum lebih lanjut kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan baik bagi kami, anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, semua Roh Kudus tolong kami, beri pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan baik bagi kita semuanya. Saya berdoa kami juga, adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Roh, jiwa, tubuh, segala sesuatu diberkati oleh Tuhan. Dalam situasi yang dihadapi oleh bangsa dan dunia saat ini, tidak melunturkan semangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan tetap dalam iman, pengharapan, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita akan baca bersama di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Doa Bapa kami, ya. Ayat ini kita kenal dan Yesus mengajar berdoa, dan doa ini disebut dan kita kenal dengan judul doa Bapa kami. Nah, apa itu doa Bapa kami? Dan bagaimana kita memahami doa Bapa kami itu? Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk merenungkan firman Tuhan tentang doa Bapa kami, seperti apa doa Bapa kami, pertama-tama kita harus tahu bahwa mengapa Yesus mengajar doa Bapa kami, ya. Kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini? Nah, ada dua hal yang saya catat di sini. Yang pertama, karena Tuhan Yesus melihat sikap dan cara doa yang keliru dari orang-orang yang ada pada waktu itu. Ya, jadi yang pertama rupanya ada cara dan sikap doa yang keliru. Ya. Apa itu? Ayat sebelumnya dapat kita lihat, nanti adik-adik baca semuanya, tidak mulai dari ayat 5, tapi sini langsung bacakan. Jadi doa sikap yang keliru itu Tuhan Yesus lihat terjadi di sekitarnya, yaitu apa? Doa orang munafik, ya. Doa orang munafik, sikap dan doa yang keliru yang pertama itu doa orang munafik. Apa itu doa orang munafik? Yaitu tujuannya dia berdoa dengan tujuan supaya dilihat orang, ya. Dia berdoa dengan pamer, ya. Dia pamer, dia berdoa supaya dilihat oleh orang, ya. Tujuannya adalah supaya orang berkata kepada dia bahwa wah, dia itu orang saleh, dia itu orang baik. Jadi doa orang munafik adalah tujuannya bukan kepada Tuhan, tetapi supaya orang melihat dia bahwa dia sedang berdoa, bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Nah, inilah doa orang munafik, ya. Tujuannya untuk pamer supaya dilihat oleh orang. Yang kedua, sikap dan doa yang keliru atau yang salah pada waktu itu, Yesus melihat bahwa ada doa yang dinaikkan seperti kebiasaan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Doa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Doa apa itu? Doa, Tuhan Yesus berkata, doa yang bertele-tele, ya. Doa yang didasarkan pada banyaknya kata-kata. Artinya begini, jadi dia beranggapan bahwa kalau banyak kita berkata-kata, banyaknya kata-kata yang kita ucapkan, indahnya kata-kata yang kita ucapkan, maka doa itu dijawab oleh Tuhan. Semakin banyak kata-kata yang kita ucapkan, semakin mujarablah doa itu, ya. Sebab itu Tuhan Yesus, orang menaikkan doanya bertele-tele. Jadi seperti doa yang diucapkan berulang-ulang, diucapkan doa yang itu 10 kali, dia berpikir kalau dia ucapkan 10 kali lebih banyak kata-kata, maka lebih dijawab oleh Tuhan. 30 kali, maka semakin dijawab. 40, 100 kali diucapkan berulang-ulang, maka doa itu dijawab. Menurut orang-orang, kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan, Yesus berkata, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, ya, doanya akan dikabulkan. Wah, ini salah anggapan. Dia pikir banyaknya kata-kata, ucapkan doa berulang-ulang, maka doanya akan dikabulkan. Ya,
Berbeda ya, jadi garis bawahi berbeda tentang orang yang tekun berdoa dengan doa yang diucapkan. Jadi doa orang kebiasaan yang tidak mengenal Tuhan mendasarkan doanya pada banyaknya kata-kata, ya. Ucap 10 kali doa itu, ya, sampai nanti kita lihat doa Bapa Kami ada yang diucapkan 10 kali doa Bapa Kami, 30, 100 kali. Maka kalau diucapkan 100 kali, maka Tuhan jawab dibanding dengan yang 1 kali. Nah, itu orang kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan, hampir mirip dengan mantra, ya. Mengucap doa seperti mantra, dirapal, diulang-ulang. Nah, itu doa, ya. Orang-orang yang keliru, doa yang salah. Nah, Yesus melihat itu, makanya Yesus mengajar berdoa. Akhirnya doa Bapa Kami. Yang kedua, kenapa Yesus mengajar doa Bapa Kami? Yang kedua itu karena murid-murid melihat Yesus berdoa, kemudian murid-murid datang pada Yesus dan meminta, Yesus, ajarlah kami berdoa. Kenapa? Ya, itu dapat nanti dia dibaca di dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama dan seterusnya. Masih tentang kisah doa Bapa Kami. Jadi murid-murid murid-murid melihat Yesus berdoa. Wah, kok ada sesuatu yang berbeda kalau Yesus berdoa dengan yang lain berdoa? Ya, sebab itu mereka datang, Yesus ajar kami berdoa. Ya, mereka hanya melihat Yesus berdoa, tapi kok ini beda dari yang lain. Yesus cara doanya beda. Bahkan mereka tidak tahu apa sih yang Yesus doakan itu. Sebab Yesus biasa pergi menyendiri berdoa. Nah, dari dua hal itulah maka Yesus mengajar muridnya berdoa. Nah, doa akan doa yang Tuhan Yesus ajarkan waktu murid-muridnya meminta untuk diajar doa, ataupun doa yang Yesus ajarkan karena melihat situasi orang-orang pada waktu itu, bagaimana sikap mereka doa yang salah, maka Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Jadi doa Bapa Kami ini adalah merupakan pola doa atau cara doa yang benar, ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan melihat dalam 3 bagian besar doa Bapa Kami ini, ya. Doa Bapa Kami kita sudah baca yang tadi, namun kami akan bagi dalam 3 bagian yang besar, ya. Doa Bapa Kami terdiri dari yang pertama, yaitu melihat atau memandang Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan melihat atau memandang Tuhan. Saya bacakan di sini dikatakan, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi melihat dan memandang pada Tuhan. Doa yang benar itu adalah doa yang melihat dan memandang kepada Tuhan. Bukan seperti orang munafik tadi untuk dilihat orang, ya. Untuk dilihat atau hanya untuk melihat kata-kata, tetapi melihat dan memandang kepada Tuhan sebagai apa? Yang pertama sebagai pribadi. Pribadi apa? Tidak hanya pribadi, namun melihat dan memandang kepada Tuhan. Yang pertama sebagai Bapa. Sebab itu Yesus berkata, berdoalah demikian, Bapa Kami. Haleluya. Jadi kita memandang Tuhan sebagai Bapa. Bapa itu adalah sumber segala sesuatu. Arti kata Bapa dari situ berasal. Ya, segala sesuatu. Bapa itu adalah pribadi yang menjaga, memelihara anaknya. Bapa itu adalah pribadi yang baik, sumber segala sesuatu. Jadi Yesus mengajar berdoa, memanggil Tuhan, memandang kepada Tuhan, dan memanggil Tuhan sebagai Bapa. Ya. Namun tidak hanya Bapa, di sini dikatakan Bapa Kami, ya. Bapa Kami, Bapa kita atau Bapakku. Kalau dia Bapa orang lain, ya, dia Bapa itu baik, tapi kalau dia masih menjadi Bapa orang lain, maka itu belum terlalu mengena dengan diri kita. Jadi adik-adik semuanya. Tetapi kalau Tuhan itu adalah Bapakku, Bapa kita, maka sesuatu yang indah terjadi, hal yang lebih dahsyat. Kalau dia Bapa tapi bapaknya orang lain, apa kena mengenanya dengan kita? Ya, maka orang lain lah itu adalah bapaknya orang lain. Tapi kalau berkata Bapakku, itu adalah Bapa kita. Jadi Yesus mengajar untuk berkata bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Kita menerima Tuhan sebagai Bapa kita. Jadi poin pertama yang Tuhan ajar adalah menerima Tuhan itu sebagai Bapa kita secara pribadi. Bapakku. Ya, memanggil dia Bapakku. Wah, ini sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa memanggil Tuhan itu Bapakku? Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Artinya, untuk kita memanggil Tuhan itu Bapa, kita percaya kepada Yesus, maka kita diangkat, kita dijadikan anak oleh Tuhan. Sebab itu kita berseru kepada Tuhan sekarang dengan memanggil Bapakku.
Karena kita terdiri dari anak-anak Tuhan, maka dipanggil Bapa kami. Ya, Bapa kita semuanya. Oh, ini satu hubungan yang intim, ya. Ada hubungan. Jadi doa itu Tuhan ajarkan hubungan dengan Tuhan secara intim, secara akrab, secara dekat. Bapa kami, memandang Tuhan sebagai Bapakku dan Bapa kita, Bapamu dan Bapakku, itu Bapa kami. Ya, sungguh luar biasa. Ini poin yang sangat penting. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam kita ada Roh Kudus atau roh yang dapat berseru kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Dan berikut, memandang kepada Tuhan, ya, itu memandang kepada Tuhan yang bertata di kerajaan surga. Bapa kami yang ada di surga. Alamat doa jelas, yaitu kepada Bapa yang di surga, bukan Bapa yang di neraka, atau bukan Bapa yang ada di pohon kayu, bukan Bapa yang ada di gunung-gunung. Jadi kita tidak berdoa kepada satu pribadi yang ada tersembunyi di balik pohon kayu, yang ada di lautan, di sungai, di mana-mana, tetapi Bapa yang ada di surga. Artinya apa? Bapa yang bertata, Bapa yang berkuasa, Bapa yang mempunyai kerajaan surga dan segala isinya, ya. Jadi Bapa yang berkuasa atas surga, atas langit dan bumi. Jadi kalau Bapa kita ada di surga, berarti kita anak-anaknya adalah anak-anak Bapa yang berada juga di surga, menjadi bagian dari kerajaan surga. Yang berikut, memandang kepada Tuhan sebagai Bapa yang apa? Bapa yang kudus, ya. Bapa yang di surga itu kudus. Kudus artinya suci. Suci artinya dia terpisah dari yang lain, ya, tidak cemar. Jadi kita memandang dia sebagai Bapa yang kudus. Dikuduskanlah namamu, artinya Bapa yang kudus. Karena dia kudus, maka kita juga harus kudus. Karena dia kudus, maka kita pun anak-anaknya disebut kudus. Anak-anak kudus, orang yang kudus. Sebab itu kita menghampiri Tuhan, datang kepada Tuhan dalam kekudusan. Tidak bisa sembarang kita datang kepada Bapa yang cemar, dalam keadaan cemar. Tapi kita datang kepada Bapa yang kudus. Sebab itu kita perlu dikuduskan. Hanya oleh darah Yesus kita dikuduskan. Jadi Bapa kita Bapa yang kudus. Kudus artinya baik, benar, suci, mulia. Haleluya. Dia bukan Bapa yang jahat. Amin. Berikut, dengan cepat kita akan lihat bagian berikut. Dikatakan setelah kita melihat dan memandang kepada Tuhan, dan yang kedua dikatakan meminta kepada Tuhan. Ayatnya dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Yang pertama, meminta apa? Meminta kerajaan Tuhan. Meminta datanglah kerajaan Tuhan. Ini yang pertama. Baru kita minta setelah kita memandang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan yang benar, kita kemudian meminta. Hal pertama yang kita minta apa? Kerajaan surga datang. Kerajaan surga, kehendak Tuhan. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Apa itu kerajaan surga? Dalam Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu kita mencari yang pertama yang harus kita minta, kehendak Tuhan. Kerajaan surga datang, pemerintahan Tuhan atas hidupku. Tuhan berkuasa atas hidupku, datang atas hidup di dunia ini. Kerajaan surga ada di tengah-tengah dunia ini. Kehendak Tuhan jadi di bumi seperti di surga, dalam hidup kita seperti di surga. Maka kerajaan, maka damai sejahtera, ada kelepasan terjadi. Nah, itu yang kita minta pertama. Kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Bagaimana? Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan dinyatakan, disampaikan melalui firman Tuhan. Kita mendengar suara yang meminta kerajaan. Yang berikut, kita minta apa? Di sini dikatakan kita minta pemeliharaan, ya, pemeliharaan Tuhan. Sebab itu dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita minta, boleh minta, Tuhan beri saya makan dan minum. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati sekolah saya, Tuhan berkati studi saya, berkati cita-cita saya, berkati usaha pekerjaan saya, berkati. Itu yang kemudian kita minta. Bisa, ya. Ya, kita minta dengan langsung. Di sini Yesus mengajarkan to the point, ya. Dan berikut, minta apa lagi? Ya, permintaannya berikut dikatakan meminta pengampunan, ya. Ya, meminta pengampunan, ya. Sebab ini dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Ya, permintaan berikut adalah permintaan pengampunan. Jangan lupa selalu meminta ampun. Jika kita ada salah dosa, kita minta ampun. Tuhan mau mengajar kita bahwa datang pada Dia. Jangan tanggung kesalahanmu sendiri. Datang pada Tuhan, memohon ampun. Ya, tetapi tidak hanya minta ampun, tetapi Alkitab juga berkata, doa itu berkata, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, mengampuni orang bersalah pada kami. Banyak kita berdoa, Tuhan ampuni kami. Tapi waktu mau doanya berikut, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, kemudian Dia lewati.
Tuhan ampuni aku, saya salah. Tapi begitu ada orang salah sama dia, ada bikin dia sakit hati, mungkin ada yang bikin sakit hati, kemudian dia berkata, oh saya tidak bisa mengampuni dia. Jadi begitu doa, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dia terlalu cepat, ya. Kenapa? Karena dia tidak mengampuni. Tetapi meminta ampun dan mengampuni itu satu paket, ya. Mengampuni orang dan diampuni, meminta ampun. Itu permintaan berikut. Dan permintaan yang berikut dikatakan di sini adalah, ya, dan dikatakan, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Itu meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan dan meminta kelepasan dari Tuhan. Kita masih ada di dalam dunia, masih ada kuasa kegelapan, ada kuasa dosa, ada iblis yang mencoba menggoda kita, mengganggu kita untuk kita kembali melakukan hal jahat. Kita sudah dibebaskan, ditebus, dikuduskan, tapi iblis coba kembali tarik kita, ayo lakukan lagi yang jahat, ya. Iblis mencoba mengikat kita kembali, ya. Ada yang tadi ada ikatan, ada yang melakukan dosa, berbohong, membenci, sakit hati, ya, ya, itu marah, berkelahi, kasar, ya, melakukan hal-hal yang jahat, ya, mencuri, mungkin, ya, semuanya fitnah, pokoknya hal-hal yang jahat, ya, pornografi semua, ya. Itu masih ada di dalam dunia. Iblis mencoba menarik kita. Sebab itu doa berikut artinya, Tuhan lindungi aku dari yang jahat, agar aku tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tuhan lepaskan aku dari yang jahat, dari kuasa jahat, agar aku tidak mengikuti kehendak si jahat. Nah, itu doa permintaan. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga dari doa Bapa kami, di sini dikatakan, dan janganlah membawa kami, dikatakan, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Artinya bagian ketiga dari doa kami adalah memuliakan Tuhan, ya. Jadi waktu kita setelah berdoa, memandang kepada Tuhan sebagai Bapa kita, sebagai Dia yang bertata dalam kerajaan surga, Dia Bapa yang kudus, ya. Kemudian kita datang kepada Tuhan meminta kehendak Tuhan jadi, kerajaan Tuhan, pemerintahan Tuhan, kerajaan surga datang di muka bumi dalam atas hidup kita. Kemudian kita meminta kehidupan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Kita meminta pengampunan dan mengampuni, kita meminta perlindungan dan kelepasan. Setelah itu di akhirnya dikatakan kita memuliakan Tuhan. Jangan lupa, ini poin yang penting, memuliakan Tuhan. Sebab engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi doa, saat doa kita berdoa, kita muliakan Tuhan. Saat doa kita dijawab, kita memuliakan Tuhan. Semuanya ada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi tidak seperti orang-orang munafik, kemuliaan untuk dirinya sendiri. Tidak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, berdoa panjang lebar, bertele-tele, ya, karena dia pikir karena banyaknya kata doa, mereka doanya dijawab. Tetapi Yesus mengajar kita dengan berdoa yang baik, yang benar, melalui doa Bapa kami ini. Doa saya, adik-adik semuanya juga dapat berdoa sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan, ya. Ada yang mau berdoa, mengucapkan doa Bapa kami, tidak apa-apa, betul juga. Ada yang mengikuti doa Bapa kami sebagai pola doa seperti yang tadi kakak sudah sampaikan. Demikianlah kita berdoa. Yang utama dari doa artinya memandang kepada Tuhan. Berdoalah, cari kerajaannya, hiduplah dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Doa adalah hubungan dengan Tuhan. Dan Yesus mengajar itu kepada murid-muridnya, dan Yesus itu mengajar kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Doa saya, adik-adik semuanya diberkati oleh Tuhan, dapat dan senantiasa giat dan tekun, dan senantiasa punya kerinduan yang besar, hubungan yang baik, hubungan yang pribadi, doa pribadi dengan Tuhan sebagai Bapa kita yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami, 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, untuk kelas tunas remaja dan kelas pelajar, video sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Karena itu tetap di rumah, jaga kesehatan dan selalu semangat.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.